Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini di pekan ketiga bulan Oktober kita bertemu lagi pada mata pelajaran seni budaya masih dengan tema menggambar poster. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis poster. Kalau pada minggu sebelumnya kita membahas jenis poster berdasarkan isi, hari ini kita akan membahas jenis poster berdasarkan tujuan. Oke. Namun tidak lupa kalian menyiapkan alat tulis. Tidak lupa juga mengisi daftar hadir. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau dikonsultasikan, boleh di grup. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sedikit kita review materi pada minggu sebelumnya. Pada minggu sebelumnya kita membahas jenis poster berdasarkan isinya, berdasarkan isi dari poster itu tersebut. Ada 5, poster niaga, poster kegiatan, poster pendidikan, layanan masyarakat, dan karya seni. Ibu harap kalian masih ingat dengan materi ini. Lalu hari ini kita akan membahas tentang poster berdasarkan tujuan dari pembuatannya. Ada 6, satu-satu akan kita bahas. Yang pertama yang akan kita bahas adalah poster propaganda. Poster propaganda ini tujuan dibuatnya adalah untuk mempengaruhi orang lain. Biasanya dapat kalian temui pada aktivitas demonstrasi yang kalau kalian lihat di Simpang Lembuswana, di TV, di berita yang biasanya kakak-kakak mahasiswa atau karyawan yang berdemonstrasi membawa yang namanya poster propaganda. Namun memang tidak banyak yang membuat poster propaganda itu dalam bentuk gambar, hanya berupa kata-kata atau tulisan saja. Mari kita lihat contoh dari poster propaganda. Apabila kalian lihat pada layar, poster propaganda ini juga ternyata ada yang positif, ada yang negatif. Contoh poster propaganda yang positif seperti yang kalian lihat. Sama-sama melawan rasis, bukan melawan sesama. Nah, tapi ada juga poster propaganda itu yang memang isinya, tujuan pembuatannya itu ingin mempengaruhi orang lain dengan kata-kata atau gambar yang sifatnya itu negatif. Jadi kita memang harus hati-hati ya apabila ingin membuat poster propaganda. Nah, kita lihat dulu tujuannya apa. Lanjut, poster kampanye. Poster kampanye itu sendiri biasanya kita dapat lihat di ajang pemilihan daerah, baik itu presiden, gubernur, wali kota maupun anggota DPR atau MPR. Bahkan tidak jarang poster kampanye ini juga menampilkan sosok-sosok tertentu. Dan biasanya poster ini dibuat semenarik mungkin dengan tujuan menarik simpati masyarakat saat pencalonan seseorang, atau ingin memperkenalkan partai, atau ingin memperkenalkan sosok tokoh seperti itu. Nah, dapat kalian lihat contoh dari poster kampanye itu sendiri seperti pada layar. Pada layar kalian dapat lihat poster Barack Obama saat pencalonan presiden. Terlihat sangat sederhana ya. Tapi ada kata-kata yang itu menggambarkan bahwa sosok Barack Obama itu seperti sebuah harapan bagi rakyat Amerika. Makanya dibuat sesimpel mungkin. Kemudian warnanya juga sekali lagi menarik. Kata-katanya juga mengandung sugestif. Nah, seperti ini contohnya. Lanjut, poster wanted. Nah, poster wanted itu sendiri tujuan pembuatannya adalah untuk mencari orang hilang. Kalau di Indonesia sendiri memang agak jarang ya kita melihat poster wanted itu disebar di umum. Namun ini
tetap digunakan oleh kepolisian untuk mencari daftar pencarian orang dalam konotasi orang itu kriminalitas, orang yang mungkin dicari karena kabur seperti itu. Nah, kalau kita lihat di luar negeri, poster wanted ini masih banyak digunakan seperti mencari hewan peliharaan yang hilang, mencari keluarga yang hilang, atau mencari barang yang hilang seperti itu. Kalau di Indonesia sendiri, kalau kita mencari orang yang hilang, alat yang kita gunakan itu bukan poster, tapi sosial media. Mungkin orang masyarakat Indonesia berpikir bahwa sosial media itu lebih mudah kali ya, nak ya, untuk menemukan sesuatu yang hilang. Nih, contohnya. Pada poster wanted itu sendiri, sekali lagi memang harus menggambarkan isi yang jelas. Bisa didukung dengan gambar, itu lebih baik. Kemudian ada tulisan yang mungkin isinya adalah ciri-ciri khusus atau ciri-ciri yang digunakan oleh orang tersebut, seperti itu. Ada nomor yang bisa dihubungi, hal-hal yang sekiranya perlu untuk ditulis pada poster wanted. Ini salah satu contohnya, poster wantednya Monkey D. Luffy. Lanjut, poster cheesecake. Nah, poster cheesecake sendiri ini bukan kue keju ya, nak ya, tapi di sini adalah poster yang digunakan untuk menarik perhatian orang. Biasanya poster cheesecake ini dapat kalian temui kalau kalian ingin menonton di bioskop. Pada studio bioskop biasanya ditempel poster-poster film. Kalian bisa lihat poster film itu biasanya tujuannya menggambarkan sesuatu yang membuat kalian penasaran isi dari film itu. Nah, makanya disebut poster cheesecake ini adalah digunakan untuk menarik perhatian orang. Sebagai contoh, kalian lihat poster cheesecake ini berisi tentang poster konser One Direction. Apa bu bedanya poster cheesecake dan poster kegiatan? Sebenarnya tidak ada bedanya, nak ya. Kalau kalian lihat pada poster cheesecake juga ada kegiatannya apa, kemudian ada tanggal dan lain-lain. Kalau kalian mengingat materi pada minggu lalu, poster kegiatan juga mencantumkan tema kegiatan, kemudian ada tanggal, ada kontak person, ada sponsor dan lain-lain. Sekali lagi, memang poster itu dilihat isinya dan dilihat tujuannya. Nah, untuk poster cheesecake ini sendiri tadi karena digunakan untuk menarik perhatian orang, jadi tidak ada bedanya ibu rasa dengan poster kegiatan. Sama-sama menggambarkan sesuatu, menggambarkan kalau akan ada sebuah event atau kegiatan di situ. Hanya saja poster cheesecake ini dibuat lebih menarik lagi. Oke, lanjut ya. Poster afirmasi atau memotivasi pembaca. Nah, poster ini berisi tentang motivasi pembaca agar tetap semangat dalam menimba ilmu di sekolah. Lagi-lagi poster afirmasi ini banyak banget kita temuin di sekolah kita ya, nak ya. Kalian bisa lihat contohnya tuh. 7 prinsip dasar kelas inspirasi. Ini banyak banget bertempel-tempel lah kalau ibu katakan di sekolah kita, dalam bentuk kecil maupun dalam bentuk spanduk yang besar. Intinya adalah apabila kalian membaca poster afirmasi ini, kalian menjadi termotivasi akan sesuatu seperti itu. Lanjut, kemudian ada yang namanya poster riset. Nah, biasanya poster riset ini kalau kalian pernah mengikuti kegiatan webinar, biasanya banyak banget ya, nak ya. Selama masa pandemi ini, selama kita belajar online ini, kita banyak sekali mengikuti kegiatan webinar, terutama guru-guru di sekolah. Tapi tidak sedikit juga webinar yang menawarkan pesertanya itu adalah siswa seperti itu. Nah,
kalian pasti melihat ada sebuah poster yang di situ ditulis kan ada nama kegiatan, tema kegiatan, tanggal, link pendaftaran, kemudian siapa saja pematerinya. Nah, itulah yang disebut dengan poster riset atau mempublikasikan sebuah penelitian atau riset. Di sini bisa digunakan sebagai penelitian ataupun untuk webinar, boleh, sama namanya poster riset juga. Nah, cuman memang di sini kalian bisa lihat poster riset sendiri itu memang lebih khusus pada kegiatan pendidikan seperti itu ya nak ya. Ini contohnya. Lanjut, ada yang namanya poster kelas. Poster kelas itu ya jelas ditempelnya di dinding kelas. Poster kelas sendiri itu berisi tentang pengetahuan, motivasi, penerangan, makanya disebut dengan poster kelas. Kalau nanti kita sekolah tatap muka secara normal, yang kita bisa berkumpul dengan banyak teman-teman, biasanya akan muncul kreativitas kalian di kelas untuk menghias kelas atau membuat kata-kata mutiara. Kadang kan kalian membuat quotes, kadang kalian membuat kaligrafi, lukisan dan lain sebagainya untuk menghias kelas. Dan salah satunya adalah kalian bisa membuat poster kelas seperti ini. Dilarang makan di dalam kelas. Sederhana sekali nak, tapi ini pasti ada di sekitar kita dan biasanya tempatnya memang tidak jauh dari ruang belajar kalian. Ada juga mungkin jangan ribut seperti itu, atau mari teman-teman kita semangat belajar hari ini. Intinya itu motivasi atau juga menerangkan sesuatu atau juga berisi pengetahuan. Dulu ada kakak kelas kalian yang sekarang sudah alumni, dia membuat poster itu sepanjang dinding kelas belakang. Jadi dia membuat rute perjalanan, di situ dia gambar, dan setiap persimpangan gambar itu dia beri keterangan kegiatan atau motivasi seperti itu. Jadi setiap ada sebuah mobil, di gambarnya itu dia gambar jalan, kemudian ada mobil dan setiap mobilnya itu singgah ke satu titik, dia membuat kata-kata motivasi di situ. Dan itu dibaca oleh siapa saja, baik teman-temannya, baik guru yang sedang mengajar di kelas itu. Hanya saja saat ini posternya ya karena sudah lama ya nak ya alumninya, jadi tidak bisa digunakan lagi. Boleh kalian nanti berkreasi dengan poster kelas ini. Lanjut, yang terakhir adalah poster komersial. Poster komersial ini sama seperti poster niaga. Nah, poster niaga itu berdasarkan sebutan, berdasarkan isi. Poster komersial itu berdasarkan tujuan. Tujuannya apa? Mempublikasikan segala sesuatu yang sifatnya komersial. Seperti itu, ingin mencari keuntungan. Nah, kalian bisa lihat di sini ada sebuah poster sebuah produk minuman. Tujuannya apabila kalian melihat ini ya kalian ingin membeli, seperti itu. Saya rasa untuk poster komersial ini sangat banyak ya nak ya, kita temui di mana saja seperti itu. Oke, itu saja materi kita hari ini. Sedikit review tentang poster berdasarkan tujuan. Tadi ada 6. Ada poster propaganda, kampanye, wanted, cheesecake, afirmasi, riset, kelas, dan yang terakhir komersil. Oke, setelah ini akan ada kuis. Jadi silahkan kalian nanti buka WA group. Seperti pada 2 minggu sebelumnya, kuisnya tidak banyak, hanya 10 soal saja.
persiapkan diri kalian. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Sampai bertemu di minggu depan dengan materi, alat dan bahan menggambar poster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.